Shalom semuanya. Bertemu lagi dengan Kak Sion di sini di Mirai Channel, dan kita bertemu untuk beribadah kepada Tuhan secara online. Mari kita sama-sama beribadah dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa takut akan Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita sama-sama berdoa sebelum memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami datang kembali kepadamu, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, buat sukacita yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan sekarang kami akan beribadah kepada Engkau, memuji dan memuliakan nama Engkau. Kiranya Tuhan sertai ibadah ini dari awal, pertengahan sampai dengan habisnya. Kami serahkan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Oke, untuk memulai pujian kita akan nyanyikan satu pujian Sungai Sukacita. Sungai sukacita mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menanti dan bersuka pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Hanya Tuhan yang membuat sukacitamu penuh. Sekali lagi, sungai sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita penuh. Oke, puji Tuhan. Kita akan lanjutkan pujian kita yang berkata, oh sukacitaku. Sejak ku terima Yesus, oh sukacitaku, ku temukan Juru Selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupan.
Oh sukacitaku, sejak ku terima Yesus. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku. Oke, puji Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan Alkitab dan buku catatannya. Dan sebelum itu kita akan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami sudah bersuka cita memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati sion yang kami menyampaikan. Berkati kami semua supaya kami dapat mengerti kebenaran firman. Ini doa, ucapan syukur dan permohonan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan kita pada saat hari ini adalah aku bersukacita. Sekali lagi, katakan sama-sama, aku bersukacita. Puji Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat. Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Kita akan baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, dalam bahasa Indonesia, adik-adik sekalian, kalau ada tanda seru, itu artinya kata itu merupakan sebuah perintah. Kalau ada tanda tanya, itu artinya kalimat itu merupakan kalimat tanya. Nah, dalam ayat yang kita baca di sini, coba perhatikan ada berapa tanda seru di sini. Ada dua. Yang pertama, perintah yang pertama adalah bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan bersukacitalah. Bersukacitalah artinya ini merupakan perintah yang harus dilakukan oleh semua orang percaya. Ya. Nah, kalau kita perhatikan ayat ini dikatakan ini bersukacitalah senantiasa. Jadi yang pertama, kita itu harus bersukacita senantiasa. Artinya setiap waktu. Kalau dalam bahasa Dayaknya itu all the time. All the time. Itu bahasa Inggrisnya. Artinya apa? Dalam segala waktu kita harus bersukacita. Baik siang, baik malam, bahkan saat kita sedang menghadapi masalah, di saat keadaan sedang tidak baik, kita harus tetap bersukacita. Ini yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tetap bersukacita. Senantiasa dalam keadaan apapun kita harus tetap bersukacita. Nah, adik-adik, surat Filipi ini ditulis oleh seorang rasul yang bernama Rasul Paulus. Waktu Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Filipi, adik-adik tahu, waktu itu Rasul Paulus menulis surat ini ketika sedang berada di dalam penjara.
dia merampok, korupsi dan lain sebagainya, bukan. Tetapi Rasul Paulus dipenjara karena Rasul Paulus memberitakan firman Tuhan. Karena memberitakan firman Tuhan, Rasul Paulus ditangkap dan dipenjara. Tetapi meskipun Rasul Paulus sedang berada di penjara, bayangin, orang yang berada di penjara itu seharusnya dia sedih, dia merasa ketakutan dan lain sebagainya, dia merasa kesepian karena gak ada orang yang menemani dia. Bayangkan, meskipun dia di penjara, seperti keadaan yang saya jelaskan tadi, tidak bisa kemana-mana. Kalau kita kan masih mending di rumah aja, gitu kan, ada saudara, ada kakak adik, masih bisa nonton TV, masih bisa main HP. Nah, Rasul Paulus, dia tidak di rumah aja, tapi dia di penjara aja. Tidak ada apa-apa di penjara. Tetapi meskipun kondisi Paulus begitu sulit di penjara, situasi yang begitu menyedihkan, tapi Rasul Paulus tetap bisa bersukacita. Bahkan Paulus memberikan perintah kepada jemaat di Filipi untuk bersukacitalah senantiasa. Setiap saat harus tetap bersukacita. Itu yang pertama. Bersukacita itu harus setiap waktu atau senantiasa. Yang kedua, bersukacita itu harus di dalam Tuhan. Ya, artinya apa? Ini sukacita yang benar. Ada orang bersukacita tapi tidak benar. Contohnya apa? Kak Sion pernah bertemu dengan seorang anak yang suka sekali menjahili teman, suka sekali membuli teman, dan dia senang, dia ketawa-ketawa, dia bersukacita kalau dia ganggu temannya. Dia ambil pensil temannya, dia cubit temannya, dia pukul temannya, dia senang, dia ketawa, dia ludahi temannya. Itu benar gak kira-kira? Itu tidak benar. Itu tidak benar. Tetapi bersukacita itu di dalam Tuhan itu yang benar. Kenapa kita bisa bersukacita di dalam Tuhan? Ya, karena kita sudah menemukan keselamatan di dalam Tuhan. Seperti pujian yang kita nyanyikan tadi. Ya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, kapan? Sejak ku terima Yesus. Sejak kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita pasti selamat. Ya, ada keselamatan, jaminan keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Asalkan kita mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya. Beberapa minggu yang lalu kita sudah bahas bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, maka keselamatan itu menjadi jaminan bagi kita. Kita pasti diselamatkan oleh Tuhan asalkan kita percaya kepada Tuhan, hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, berserah kepada Tuhan. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku. Yesuslah kehidupan kita. Hidup kita ini mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus sebagai sumber kehidupan kita, sumber kehidupan bagi kita. Nah, oleh sebab itu alasan kita bersukacita adalah karena kita menemukan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kita punya Tuhan Yesus. Bukan di saat kita punya mainan baru, bukan di saat kita terima uang, bukan di saat kita dapat nilai bagus. Oke, bagus, kita bisa bersukacita karena hal itu. Itu tidak salah juga. Tetapi di saat kita tidak punya apa-apa, bayangkan. Mungkin suatu saat kita tidak punya uang, mungkin tidak ada mainan baru, atau mungkin saja bisa terjadi kita nilainya rendah gitu. Apakah kita harus bersedih senantiasa? Tidak. Ya. Kita harus tetap bisa bersukacita. Ingat yang pertama tadi, bersukacita itu senantiasa. Kenapa? Karena kita punya Tuhan Yesus yang punya seluruh isi dunia ini, yang sanggup menyelamatkan kita. Beberapa minggu yang lalu, unit tentang Semaji Surga Manusia Allah Yesus Iman, kita sadar bahwa kita ini manusia yang tidak sempurna, kita ini manusia yang berdosa. Harusnya kita ini kemana? Harusnya kita ini masuk ke dalam alam maut. Harusnya kita ini pantas untuk dihukum. Harusnya kita ini pantasnya jadi penghuni neraka. Tetapi karena kebaikan Tuhan
sudah berkorban bagi kita untuk menyelamatkan kita sehingga kita bisa dan layak untuk menjadi penghuni surga. Kita punya juru selamat yang hebat, sangat-sangat hebat, sanggup menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, itulah yang menjadi alasan kita untuk bersuka cita. Ya, aku bersuka cita. Yang pertama, bersuka cita senantiasa. Yang kedua, bersuka cita di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Kiranya dapat diingat oleh kita semua, adik-adik dan Kak Sion. Dan kita sama-sama melakukan firman ini, kita tetap jadi orang yang bersuka cita di dalam Tuhan, ya. Dan kita bisa menjadi berkat bagi sesama dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat firman Tuhan yang kami dengar hari ini, bahwa kami harus hidup bersuka cita di dalam Tuhan senantiasa. Bukan karena kami mempunyai barang-barang duniawi yang fana, tetapi karena Tuhan juru selamat kami. Bukan karena kami melakukan hal-hal yang tidak baik, tetapi karena Tuhan yang membuat kami bersuka cita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman Tuhan selalu kami ingat dan kami hidupi dan kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kami bisa menjadi berkat bagi sesama dan hidup kami bisa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu Tuhan, masa depan mereka mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Berikan mereka kesehatan, kekuatan dan banyak umur senantiasa. Kiranya berkat Tuhan melimpah dalam hidup mereka, orang tua mereka, kedua orang tua mereka dimanapun berada. Kiranya Tuhan memberkati, berikan kesehatan, kekuatan, dan berkati dalam setiap usaha, pekerjaan, dan pelayanan. Kiranya Tuhan lindungi juga dimanapun berada. Kakak adik mereka, keluarga mereka, om tante mereka, kakek nenek mereka, kiranya Engkau yang memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terus kami berdoa buat bangsa kami. Kiranya Tuhan Engkau berkenan memulihkan bangsa kami. Berkati pemerintah-pemerintah. Kiranya Tuhan tolong berikan hikmat-Mu supaya mereka dapat mengambil keputusan dengan bijak dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Ini doa, ucapan syukur dan permohonan kami. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Kak Sion berharap kalian semuanya diberkati oleh Tuhan. Jangan lupa dukung terus Mirai Channel dengan cara klik like pada video ini, klik tombol subscribe-nya, bunyikan loncengnya, dan kalian juga boleh share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.